Balik lagi di channel Mas Nugroho. Kali ini ada Pocophone F2 Pro 5G dan sudah mendapatkan update ke MIUI 12 yang kedua. Yang pertama yaitu dengan kode 12010 dan yang kedua kemarin dengan kode 12030. Oh iya, HP ini adalah HP termurah dengan chipset Snapdragon 865. Di saat HP lain dengan chipset yang sama mempunyai harga di atas 10 juta. Pocophone F2 Pro hadir mulai dengan harga 7 juta kembali 1000 untuk varian 6128 dan 8 juta kembali 1000 untuk varian 8256. Dan kemarin baru saja Pocophone mendapatkan warna baru yaitu Phantom White. 7 juta. Jangan-jangan banyak yang dipangkas dari HP ini sampai-sampai bisa dapat di harga yang semurah itu. Yang langsung terlihat adalah layarnya full tanpa tompel atau notch. Jadi lebih clean ketika untuk nonton atau main game. Yang malah di HP flagship masih mempertahankan tompel. Dan Pocophone F2 Pro juga sudah pakai layar Super AMOLED dan tentunya sudah ada fitur Always On Display. Kemudian HP ini menggunakan sensor sidik jari yang ada di dalam layar. Dan untuk kecepatan buka sidik jarinya terbilang sangat oke. Dan berbagai posisi bisa dibaca dengan baik. Nggak harus posisi jarinya sama dengan saat perekaman. Sebelumnya saya mencoba Samsung A50s. Terlihat kurang responsif untuk sensor sidik jari untuk layarnya. Dan harus di posisi yang sama saat perekaman. Karena HP ini punya chipset Snapdragon terkencang. Penasaran dong berapa skor AnTuTu-nya? Skor AnTuTu dari HP ini yaitu 565 ribuan. Wow. Skor AnTuTu segitu pasti untuk settingan main game rata kanan semua nih. Ya, untuk main PUBG bisa HDR dan ekstrim dan dilahap dengan sangat lancar. Kemudian untuk CODM juga settingan rata kanan. Kalau urusan game HP ini nggak perlu diragukan lagi sih untuk performanya. Tapi bagaimana untuk suhunya? Untuk main PUBG settingan rata kanan selama 30 menit suhunya naik menjadi 38 derajat dan baterai berkurang sekitar 8%. Artinya kalian bisa main game sampai 5 jam lebih jika kondisinya stabil. Kemudian untuk screen on time penggunaan sosmed dan YouTube masih bisa tembus di atas 6 jam dan menyisakan baterai 25%. Untuk proses charging dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 70 menit. Namun jika kondisi HP sedang panas, proses charging akan memakan waktu lebih lama lagi. Fitur share hotspot menggunakan WiFi, bukan pakai data, ada di sini. Jadi kita bisa menjadikan HP ini seperti repeater. Fitur menarik yang karena terlupakan, bahkan dihilangkan seperti di Redmi Note 9 Pro. Lanjut, ada fitur flagship nih. Kamera depan dan belakang bisa dipakai bersamaan untuk rekam video. Dan bisa diatur ukurannya apakah mau 50-50 atau salah satu kecil. Kemudian untuk SIM card mempunyai dual slot tanpa micro SD. Bukan masalah kalau nggak ada slot untuk memori eksternal. Karena untuk pilihan storage minimal dari HP ini yaitu mulai dari 128GB. Bisa dibilang sangat cukup untuk penyimpanan saat ini. Untuk spesial fitur, warna pop-up kamera serta bunyinya dapat kita ubah. Ada 5 pilihan warna dan 6 pilihan suara. Lanjut kita bahas fitur dari MIUI 12. Pertama adalah floating window, tapi tidak semua aplikasi support untuk floating window. Kita harus pilih-pilih aplikasi yang support. Kemudian fitur yang cukup menarik yaitu control center, yang menurut saya kurang nyaman dipakai walaupun enak dilihat. Jadi sering saya matikan fiturnya. Di MIUI 12 ketika kita pakai dark mode, secara default semua aplikasi dipaksa ikutan dark mode juga. Kadang jadi aneh. Makanya saya matikan beberapa aplikasi yang kurang enak dilihat.
Kemudian apa dong fitur yang dipangkas dari Pocophone F2 Pro ini ketimbang flagship yang lainnya? Yang pertama, HP ini belum wireless charging. Kemudian layar masih 60 Hz dan belum ada sertifikasi tahan air. Penting gak penting menurut saya karena fitur tersebut pasti jarang saya pakai. Jadi kesimpulannya untuk harga 7 juta, saya bisa bilang HP ini adalah benar-benar flagship killer. Bahkan yang sebelumnya beli Mi 10 bisa jadi menyesal karena Pocophone F2 Pro ini datang dengan harga cuma 7 juta saja. Main game bisa rata kanan semua, multitasking super lancar, layar AMOLED tanpa tompel, turbo charging 30 watt, fitur rekam kamera depan belakang secara bersamaan, pop-up kamera, NFC, rasanya sudah sangat cukup dengan harga yang hanya 7 juta saja. Itu saja video dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.